Sejumlah ruas jalan provinsi di Sumatera Selatan seperti ruas jalan Lahat Simpang Air Dingin Pagaralam, Tanjung Sakti, batas Provinsi Bengkulu diperbaiki guna menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2023. Perbaikan guna mendukung jalur perlintasan selama libur panjang. Kepala Balai Besar PUPR Sumatera Selatan, Ruas Jalan Provinsi, Budi Amin melalui Zulkarnain selaku Korlap PPK 2.3 Ruas Jalan Lahat Simpang Air Dingin Pagaralam Tanjung Sakti dan perbatasan Provinsi Bengkulu mengatakan ada beberapa pekerjaan menjelang libur Nataru. Jenis perbaikannya berbeda menyesuaikan desain. Di jalan yang diperbaiki memakai struktur digit beton dan menggunakan aspal. Khususnya di wilayah kerjanya, ruas jalan Lahat Simpang Air Dingin Pagaralam, Tanjung Sakti dan perbatasan Provinsi Bengkulu semua dikerjakan di target selesai hingga Desember 2022. Menurutnya tidak ada pemecahan kendaraan saat libur Nataru. Kendaraan pribadi juga diperbolehkan untuk melintas di jalan ini. Menindaklanjuti persiapan libur Nataru 2023, Satuan Lalu Lintas Polres Pagaralam selain membantu jalannya pengerjaan dalam mengatur lalu lintas, personel Polres Pagaralam juga ikut memotong dan membersihkan tumbuhan liar yang ada di sepanjang ruas jalan. Kasalantas Polres Pagaralam AKP Ahmad Yani melalui anggota unit Laka Lantas Aibda Syaihu mengatakan pihaknya mengimbau agar pengendara lebih berhati-hati dalam berkendara dan apabila merasa kelelahan diharapkan untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Komandan. Jadi melaporkan hari ini Salantas Pagaralam bekerjasama dengan instansi terkait dari Balai Besar Kementerian PU melakukan survei jalan di daerah rawan laka tikungan Endikat, perbatasan Kota Pagaralam dengan Lahat. Dapat kami laporkan kegiatan hari ini melakukan survei jalan yang rusak, yang mana ke depan akan ada persiapan untuk operasi Nataru, Natal dan Tahun Baru. Sekian, terima kasih kami laporkan sampai saat ini tikungan Endikat dalam keadaan lancar, aman, terkendali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.